Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial dengan nama-nama anggota berikut ini. Yang pertama, Lidana Tuyuni, yang kedua, Indah Susanti, yang ketiga, Muhammad Khairul Alvin, yang keempat, Fani Sukmaryanti, dan yang kelima, Muhammad Kausi Nanda Pratama, yang keenam, Nadia Syakila. Pengertian perkembangan. Harlock menyatakan bahwa perkembangan sebagai suatu rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Hartina, perkembangan ialah suatu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organi yang bersifat jasmania, sehingga penekanan arti perkembangan tersebut terletak pada penyempurnaan fungsi perkembangan, terletak pada fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Selanjutnya, ada pengertian perkembangan sosial. Menurut Harlock 2011.2250, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan. Sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Yang kedua, menurut Masitoh 2009.2.2.14, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Yang ketiga, menurut Muhbin dalam Nugraha dan Rahmawati 2004.21.13, perkembangan sosial adalah proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Yang keempat, menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial yaitu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama. Indikator perkembangan sosial. Menurut Wolfinger, ada 4 aspek perkembangan sosial peserta didik, yaitu 1. Empati yang meliputi kepedulian terhadap sesama, pengertian serta toleransi. 2. Afiliasi meliputi cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain dan kerjasama. 3. Resolusi konflik meliputi penyelesaian masalah yang dihadapinya. 4. Pengembangan kebiasaan positif meliputi sopan santun, budi pekerti yang baik, dan tata krama dalam kehidupan sosial. Jadi, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wolfinger, dapat dijelaskan bahwa indikator perkembangan sosial peserta didik adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan pengubahan tingkah laku dalam emosi yang positif saat melakukan interaksi sosial pada teman sebaya, orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya, serta memiliki empati kerjasama yang baik dan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tahap perkembangan sosial menurut Erikson, yang pertama yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada usia sekitar 0 sampai dengan 18 bulan atau bisa dikatakan terjadi pada bayi yang baru lahir sampai berumur 1 tahun. Pada masa bayi ini akan membangun kepercayaannya terhadap pengasuh atau seorang ibu. Jika kepercayaan berhasil dibangun, maka seorang bayi akan merasa aman dan selamat dalam dunia. Sedangkan jika fase ini tidak terjalin, maka akan sebaliknya, bayi akan memiliki rasa ketakutan dan tidak kepercayaan terhadap dunia yang tidak konsisten dan tidak bisa ditebak. 2. Otonomi versus malu dan ragu-ragu. Tahap 2 ini terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun atau disebut dengan masa anak-anak. Tahap ini lebih berfokus terhadap perkembangan besar dari pengendalian diri.
Tahap ini memiliki fungsi yaitu anak-anak akan belajar untuk mengontrol fungsi tubuh yang akan membawa perasaan kemandirian. Kejadian-kejadian penting lainnya meliputi pemerolehan pengendalian lebih yakni atas pemilihan pakaian, mainan yang disukai, dan pemilihan makanan. Jika akan bisa mencapai tahap ini, maka akan memiliki rasa aman dan percaya diri. Sebaliknya, jika gagal, maka akan ragu-ragu terhadap dirinya dan merasa tidak cukup. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Selama masa prasekolah mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial. Mereka akan lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang luas dan dituntut untuk aktif dan memiliki tujuan. Anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memiliki ide-ide yang cemerlang dan kompeten terhadap orang lain. Sebaliknya, jika anak tidak berhasil, maka ia akan memiliki rasa cemas dan kepercayaan diri yang kurang. 4. Kerja keras versus rasa inferior. Tahap ini dimulai pada umur 6 sampai dengan 12 tahun atau yang sering disebut dengan masa sekolah. Pada tahap ini, anak mulai mampu bekerja keras, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika seorang anak mampu melalui tahap ini, maka ia akan menjadi pribadi yang rendah diri dan tidak mampu menjadi pemimpin. 5. Identitas versus kebingungan identitas. Tahap ini dimulai pada umur 12 tahun sampai dengan 19 tahun yang biasa disebut dengan masa remaja. Pada masa remaja ini, anak-anak dituntut untuk mencari jati dirinya atau identitas. Jika pada tahap ini anak-anak gagal menemukan identitasnya, maka akan timbul rasa kebingungan identitas. 6. Keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada umur 20 hingga 25 tahun. Pada tahap ini, seseorang remaja telah menjadi dewasa, di mana memiliki tugas yaitu mulai memiliki keintiman psikologis. Jika seorang dewasa gagal, maka akan merasa kosong dan terisolasi. 7. Generativitas versus stagnasi terjadi pada usia 26 tahun sampai 64 tahun. Pada tahap ini terjadi perkembangan keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya. Atau di sini orang dewasa telah memiliki seorang anak yang dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Jika ia gagal, maka akan mengalami kebosanan dan tidak berkembang. 8. Integritas versus keputusasaan terjadi pada usia 65 tahun sampai ke atas. Pada tahap ini, individu akan menelaah kembali apa saja yang telah dicapai dan belum dicapai dalam kehidupan. Jika ia berhasil, maka ia akan melakukan integritas atau penerimaan akan kekurangan diri, sejarah kehidupannya, dan memiliki kebijakan. Sebaliknya, jika ia tidak mampu atau gagal, maka akan merasa menyesal terhadap apa yang akan terjadi. Strategi perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak, di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Strategi perkembangan sosial. Pertama, dengan penanaman dasar-dasar psikis yang mulia. Kedua, pemberdayaan hak-hak orang lain. Ketiga, pelaksanaan tata kesopanan sosial. Ciri sosialisasi periode prasekolah. Yang pertama, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah. Kedua, bragging age, artinya anak prasekolah berkelompok belum mengikuti arti sosialisasi yang sebenarnya. Ketiga, hubungan dengan orang dewasa. Keempat, hubungan dengan teman sebayanya. Kelima, 3-4 tahun anak dimulai bermain bersama. Anak mulai mengobrol sama bermain, memilih teman selama bermain, dan mengurangi tingkah lakunya bermusuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak.
Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga untuk membentuk perilaku kehidupan anak. Peran orang tua sangat penting dalam aspek perkembangan anak dan proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak menjadi lebih baik, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas juga ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, di mana memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak tersebut. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhatikan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya dengan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tepat. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Peserta didik tidak hanya dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma kehidupan antar bangsa, yang mana akan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ialah faktor-faktor penghambat perkembangan sosial. Yang pertama, tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif biasanya mulai tampak sejak usia 2 tahun, tetapi sampai usia 4 tahun tingkah laku ini masih sering muncul. Terlihat dari seringnya anak TK yang saling menyerang secara fisik, misalnya mendorong, memukul, atau berkelahi. Yang kedua, daya saing kurang. Biasanya disebabkan cakrawala sosial anak yang masih relatif kurang, masih terbatas pada situasi rumah dan sekolah. Yang ketiga ialah pemalu. Rasa malu biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mengenal orang-orang di sekitarnya. Anak yang memiliki sifat pemalu, dia akan cenderung tidak bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat ialah anak manja. Memanjakan anak ialah suatu sikap orang tua yang selalu mengalah pada anaknya, membatalkan perintah atau larangan hanya karena anak menjerit, menentang, bahkan membantah. Selanjutnya ialah perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini muncul sekitar 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya kesempatan. Dan yang terakhir ialah perilaku merusak. Ledakan amarah yang dilakukan oleh anak seringkali disertai tindakan merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.